Kalau kita ngomongin politik yang soal gaduh dan hanya omon-omon belaka, pertanyaan besarnya adalah, politik buat siapa? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Rahim dengan di belakang 093, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5, Magetan. Sebagai generasi muda di era teknologi, kita mungkin sering merasa melihat anomali-anomali di ruang praktik politik. Kita sering lihat debat panas, polemik headline, tapi jarang kita lihat kerja nyata yang berdampak langsung buat hidup kita. Tapi mari kita coba lihat jalannya seorang pemimpin yang memilih kerja melalui sistem, bukan sensasi. Dia ini Wicaksono, bukan sekedar nama di daftar anggota DPRD, tetapi dia juga seorang aktivis yang berjuang sejak masa kuliah. Ironisnya, dia pernah tidur di sekretariat kampus karena keterbatasan biaya kuliah. Itu bukan cerita Hollywood, bukan dongeng belaka. Itu cerita tentang siapa yang paham arti perjuangan. Dari aktivis kampus di Universitas Airlangga sampai terpilih menjadi wakil ketua DPRD Jawa Timur. Perjalanannya bukan soal selfie di depan kamera, bukan soal drama di media, tetapi soal suara rakyat yang masuk ke ruang publik. Ini penting untuk kita pahami. Karena yang pertama, dia bukan politikus yang terbukti terjerat kasus korupsi. Faktanya, sampai saat ini tidak ada catatan hukum yang mencoreng integritasnya. Dan itu bukan sekedar aman, itu adalah pondasi kepercayaan publik. Sebagai wakil ketua DPRD Jatim, perannya adalah menjahit kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini bukan soal atraksi panggung, ini kerja substansi yang menentukan arah masa depan kita semua. Dan kita sebagai generasi muda harus bertanya, kita mau politik yang terus-menerus ribut tanpa hasil, atau kita mau politik yang berjalan melewati sistem, menghasilkan kebijakan, dan memberikan dampak yang nyata bagi kita semua. Karena politik yang baik bukan soal yang paling keras, tapi soal yang paling bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas. Itu yang kita butuhkan, itu yang kita layak dapatkan, dan itu harus kita dapatkan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita menimbang berdasarkan track record. Bukan hanya soal siapa yang paling tampan di depan kamera dan siapa yang paling jago membuat pencitraan di depan media.